Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersambungan wudhunya batal. Wudhunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla illa billah wa ba'd. Pemirsa, pendengar, penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang rasanya dapat bertemu kembali pada program kesayangan kita, pada live interaktif Fatwa TV pada segmen konsultasi keluarga bersama guru kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama MA Hafidhullah Ta'ala yang merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, insya Allah dalam 1 jam ke depan kita akan menemani Anda untuk menjawab serta mendengar nasihat dari Ustadz Syafiq Riza Hasan Basalama Hafidhullah Ta'ala. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah membersamai kita di studio Fatwa TV Jember Ustadz Dr. Syafiq Basalama Hafidhullah Ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ustadz, gimana Kif kabarnya? halak Aiman? Alhamdulillah, Masya Allah. As'adallahu lailatak habib. Amin Ustadz. Ini ada kabar gembira Ustadz Masya Allah. untuk pemirsa Ustadz. Alhamdulillah Fatwa TV sudah bisa layanan interaktif melalui WhatsApp Ustadz. Sebelumnya kenapa nggak bisa? Sebelumnya masih belum Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Sekarang alhamdulillah sudah Ustadz. Jadi semoga nggak terlambat ya. Nah, Semoga nggak terlambat dan insya Allah kelebihannya WA ini nggak perlu pulsa. Iya betul Ustadz. Karena orang sekarang rata-rata belinya kuota bukan Nah, pulsa Ustadz. lagi. Iya. Jadi insya Allah mudah-mudahan lebih dapat memberikan manfaat buat Nah, amin Ustadz. jamaah gitu ya. Baik, Ustadz. Jadi nggak mikir keluar fulus lagi. Iya betul Ustadz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Nah, Ustadz. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah mendengar bahwa Ustadz dalam kondisi sehat dan siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan. Baik, sebelumnya kita akan menyapa radio-radio yang tergabung pada RTVC yang telah merelay program pada kesempatan kali ini. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amoba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Mas FM Seragen. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi layanan interaktif kami di 0331544687 atau dapat menghubungi nomor telepon WA kami di 0821706087 atau bisa mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, seperti biasanya dalam mengawali program pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan nasihat pembuka dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Hasan Basalama. Kepadanya kami persilahkan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, yang sekarang sedang sehat, dia nunggu apa? Nunggu sakit. Makanya kita berusaha untuk menjaga kesehatan kita. Kita melakukan olahraga. Kita jaga pola makan. Kita minum berbagai macam nutrisi. Habbatus sauda, madu. Karena kita tahu dalam kehidupan dunia ini ada yang namanya penyakit. Dan dapat menimpa siapa saja tanpa terkecuali. Ya, yang sekarang segar bugar, muda belia. Dia nunggu apa?
Nunggu tua. Ketika ana masih mahasiswa, belum nikah, ana ingin segera menikah. Dan alhamdulillah, Allah mudahkan. Kemudian dikasih anak. Anak-anak tumbuh besar. Dan ana melihat ada uban yang mulai menghiasi jenggot ana. Keriput. Semakin lemah fisik ini. Dan itu terjadi. Kita semua menanti itu. Dan yang sudah tua, nunggu apa? Nunggu mati. Allah menjadikan kehidupan dunia ini kehidupan yang sementara. Dan dalam kehidupan ini Allah memberikan cobaan dan ujian. Pasti engkau akan diuji. Tinggal bagaimana kita menyikapi ujian tersebut. Allah berfirman di surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada satupun musibah yang terjadi di bumi. Kita kadang-kala mendengar ada bencana alam. Ada musibah yang menimpa hampir seluruh manusia yang tinggal di tempat itu. Bukan musibah pribadi. Atau musibah yang menimpamu secara personal. Orang lain gak kena musibah, kau kena musibah. Kadang-kadang terjadi, anak sakit, yang lainnya gak sakit. Anak bangkrut, yang lainnya untung. Allah katakan, semua itu sudah ada dalam catatan Allah Azza wa Jalla. Sebelum terjadi, Allah udah tahu. Allah udah catat. Itu hal yang mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Sikap kita apa? Sabar. Ada yang dapat musibah di anaknya. Ada yang di suaminya. Ada yang di orang tuanya. Ada yang di mertuanya. Apa yang harus engkau lakukan? Bersabar. Makanya kalau kita lihat ya, ayat-ayat yang berbicara tentang sabar, itu kira-kira ada 90 kali Allah sebutkan sabar dalam Al-Quran Al-Azim. Karena memang hidup ini butuh kesabaran. Banyak orang yang tatkala konsultasi, dia menyebutkan masalahnya. Dia sebutkan bagaimana dia menghadapi problematika itu bertahun-tahun. Maka dia minta solusi. Sebagian mereka mengatakan, Ustadz tolong solusinya jangan sabar. Karena dia tahu sabar itu solusi. Tapi dia gak mau. Rasulullah SAW mengatakan, Waman yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berusaha untuk menahan dirinya, untuk menjadi penyabar, Allah yang akan menjadikan dia penyabar. Karena banyak orang mengatakan, saya gak mampu, saya gak bisa, saya gak tahan. Selalu dia mengeluh untuk menunjukkan aku nggak mampu menghadapi ini. Kata Nabi SAW, waman yatasabbar. Semua orang sama. Pikir antum cuma antum yang kena musibah. Semua orang di kampung antum punya musibah. Masing-masing musibahnya. Orang mungkin berpikir, oh Ustadz apa musibahnya? Ada banyak itu musibah. Tapi kita dituntut untuk sabar. Allah akan bikin penyabar. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba dikasih karunia yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Gak ada. Itu karunia Allah yang paling agung. Rasul SAW mengatakan, Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala.
Ini hadis, jadikan slogan hidupmu yang selalu menancap di dalam jiwa. Sesungguhnya besarnya balasan itu sesuai dengan besarnya bala. Nggak sama ya. Seorang perempuan yang dapat suami baik hati dengan seorang perempuan yang dapat suami temperamental, yang ngomongnya nyakitin hati. Nggak sama. Kenapa? Balanya nggak sama. Allah akan berikan pahala itu sesuai dengan amalan. Yang satu Masya Allah suaminya royal, kasih nafkah. Yang satu pelit, bakhil, dan kadang-kala nggak ngasih nafkah. Pahalanya beda. Maka nanti kita akan dengar nih balaknya orang-orang. Jadi hampir selalu yang ditanyakan di acara konsultasi keluarga ini bala. Masalah lagi. Kita masalah lagi. Dan masalahnya beda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang-sedang. Nah, maka semua itu pemirsa. Pemirsa Fatwa TV rahimakallah. Engkau jangan membandingkan dirimu sama orang lain. Bandingkan dirimu dengan pahala yang Allah akan berikan kepadamu. Kalau engkau mau bandingkan dengan yang lebih berat dari engkau. Supaya engkau bersyukur sama Allah SWT. Tapi kalau engkau bandingkan dirimu dengan yang lebih nyaman, engkau gak akan bersyukur. Fulan, Masya Allah hidupnya. Anak kayak gini. Kadang kala satu keluarga. Kakak beradik. Kakaknya nyaman hidupnya. Adiknya susah. Apa yang harus dilakukan? Sabar. Dan engkau yakin balasan pahala buat dirimu itu udah ditakar sesuai dengan kesabaranmu. Wa innallaha idza habba qauman ibtalahum. Allah tuh kalau cinta sama satu kaum, apa yang Allah lakukan? Allah kasih bala buat mereka. Bukan dikasih fulus, bukan dikasih sehat, tapi dikasih bala. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Barang siapa yang ridha, nerima udah takdirnya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah akan ridha sama dia. Bayangin antum diridhoin sama Sang Pencipta. Barang siapa yang murka, Allah murka sama dia. Dan Umar bin Khattab mengatakan, innal khaira kullahu fir ridha. Fa in istata'an tarda wa illa fasbir. Kebaikan itu semua letaknya di keridhaan. Kalau kau nggak mampu ridha, sabar. Karena ridho ini tingkatan di atas sabar. Kalau engkau nggak bisa ridho, karena orang kalau sudah ridho itu tenang hidupnya. Engkau akan kena musibah, kena. Udah pasti. Karena Allah janji hidup ini darul bala, negeri ujian, tempatnya bala. Maka kalau engkau nggak bisa ridho, sabar. Sabar itu dalam agama seperti kepala dalam jasad kita. Kalau nggak ada sabar, selesai engkau sudah. Hidupmu berantakan. Mungkin kau jadi bangkai hidup yang tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Karena engkau nggak sabar. Barakallahu fiik, itu mungkin sebagai muqaddimah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum Ustaz. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda semua untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi layanan interaktif kami di 0331544687 atau dapat menghubungi nomor telepon WhatsApp kami di 0821706087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik Ustadz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di meja redaksi kami. Kami mulai membacakan dari hamba Allah di Seragen, Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana mau bertanya, apa hukumnya kalau menikah kontrak Ustadz? Masya Allah jemaah. Nikah kontrak itu kayak kontrak rumah gitu. Kita ngomong, saya mau kontrak 1 tahun, bayarnya sekian gitu kan. Setelah setahun ya bisa diperpanjang, bisa juga bisa selesai karena ada kontraknya, ada akadnya gitu loh.
Boleh jadi sang suami mau perpanjang, kata istrinya enggak, sudah cukup gitu kan. Itu nikah kontrak. Jadi kalau bicara nikah kontrak ini, itu salah satu bentuk pernikahan yang dulu diperbolehkan. Di awal Islam diperbolehkan dalam kondisi para sahabat Nabi berangkat ya, perang ya. Akhirnya diperbolehkan nikah kontrak. Ketika perang Khaybar, di hadis Ali bin Abi Thalib disampaikan bahwasanya nggak halal lagi. Nabi mengharamkan nikah mut'ah namanya. Selesai. Nggak ada nikah mut'ah. Jadi sahabat-sahabat Nabi nggak ada nikah mut'ah lagi tuh. Nah, tapi ada satu kelompok dalam Islam, Syiah ya, yang mereka tetap beranggapan nikah mut'ah ini boleh. Padahal jelas bagaimana Nabi melarang dan bagaimana para sahabat meninggalkan. Kalau boleh, para sahabat ya tentunya akan terus melakukan gitu. Iya, Para tabiin juga akan terus melakukan nikah mut'ah ini. Karena enak nikah mut'ah ini. Iya, Ustaz. Tapi nikah mut'ah itu bukan nikah yang sesuai dengan tujuan syariat sebenarnya. Maka pernah diperbolehkan, kemudian dilarang. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ya, dan hadis itu sahih, dan semua imam itu sepakat bahwa nikah mut'ah sudah tidak diperbolehkan lagi. Terus kenapa dia berpikir mau nikah kontrak ya, sedangkan diperbolehkan nikah yang syar'i gitu loh. Dan dalam agama kita ada bab tolak. Karena boleh jadi pernikahannya memang ya nggak langgeng ya. Mungkin dari pihak istri atau suaminya, boleh jadi suaminya yang bermasalah, boleh jadi istrinya bermasalah. Islam itu sudah ada solusinya, yaitu cerai. Sang suami menceraikan istri, sang istri bisa menggugat suami. Di agama lain ada yang nggak boleh. Kalau sudah nikah udah seumur hidup sekali. Makanya orang berpikir nikah itu seumur hidup sekali. Oh enggak. Boleh jadi nggak cocok, maka ada surat at-talaq dalam Al-Quranul Azim ya, dan boleh jadi sang suami mungkin dia nikah lagi karena memang punya keperluan untuk itu. Cuma memang nikah ini jangan main-main, makanya nggak boleh nikah kontrak, harus serius gitu. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum, Ustaz. Semoga bisa menjawab hamba Allah di Sragen, Jawa Tengah. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda kembali untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustaz dengan menghubungi line telepon kami di 0331 544 6087 atau dapat menghubungi melalui nomor WhatsApp kami di 0821 7000 6087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik Ustadz, kita lanjutkan membacakan pertanyaan. Ini dari Bapak Aris Suyono di Depok, Jawa Barat. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Sepupu saya sedang mendapatkan ujian. Satu, suami meninggal. Yang kedua, anak perempuan satu-satunya hamil di luar nikah. Sementara laki-laki yang menghamili perempuan ini agamanya buruk. Sifatnya juga kurang baik. Anehnya, anaknya itu tetap kekeh untuk meminta dinikahkan dengan laki-laki tersebut. Sekarang ini anak yang dikandung itu sudah lahir. Saudara dan orang tua minta segera untuk dinikahkan anak tersebut. Mohon sarannya Ustaz. Terima kasih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Musibah itu ada dua. Musibah dalam urusan dunia kita dan musibah dalam perkara agama kita. Kalau meninggal ya urusan dunia. Bangkrut, kecelakaan, sakit, urusan dunia. Tapi kalau zina itu musibah dalam urusan agama. Yang Nabi SAW berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah kami menimpa agama kami. Jangan sampai. Taib. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama buat orang tua. Hendaklah introspeksi diri. Memperbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala.
Terkadang orang tua melihat anaknya hamil di luar zina, di luar nikah, afwan. Padahal dia punya peran di sana. Membiarkan anaknya pacaran, keluar dengan laki-laki, atau kos di mana tanpa ada perhatian dan pengawasan dari orang tua. Kemudian ketika anaknya hamil, orang tuanya merasa ini dosa anaknya. Iya, anaknya berdosa, tapi orang tua hendaklah kontrospeksi. Boleh jadi musibahnya awalnya terjadi di dirimu, sehingga anak terdampak untuk melakukan dosa itu. Perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Taib, kalau kemudian bagaimana dua pezina ini? Ya memang pezina nikahnya sama pezina. Az-zaniyatu la yankihuha illa zanin atau musyrik. Pezina itu tidak menikahinya kecuali wanita. Wanita pezina itu tidak nikahi kecuali laki pezina. Itu yang terjadi. Jadi kalau dikatakan agama laki-laki ini buruk, loh agama perempuannya buruk. Sama-sama buruk. Engkau mau mengatakan, oh enggak, wanita ini soleh, masa dapat laki-laki buruk? Enggak, wanita ini pezina, dia berzina. Dia hamil dari zina. Maka pantas dia maunya dengan pezina pula. Jadi kalau pertimbangan keluarga laki-laki ini buruk, maka hendaklah engkau bercermin, anakmu ini buruk juga. Buktinya dia berzina dan minta dinikahkan dengan dia. Pas. Tinggal masalah hukum pernikahan. Sebagian ulama berpendapat nggak sah nikah kecuali mereka sudah bertobat. Namun sebagian mengatakan apabila syarat dan rukun nikahnya terpenuhi, maka pernikahannya sah. Sehingga sekarang apa yang perlu dilakukan? Ya bagaimana dua orang pezina ini bertobat. Duduk sama pihak laki-lakinya, duduk sama pihak perempuannya. Jangan cuma menuduh laki-laki itu buruk. Iya, laki-laki itu buruk, jelas. Tapi perempuan ini juga buruk. Buktinya dia mau berzina. Oh, dia mungkin digodain ini itu macam-macam. Buktinya dia masih mau dengan laki-laki. Kalau dia wanita yang baik, dia merasa ditipu sama laki-laki itu, oh dia selamat tinggal, gak mau lagi kenal dia laki-laki tersebut. Tapi buktinya dia masih suka dan dia mau sama laki-laki itu. Maka yang perlu dilakukan pihak keluarga, bagaimana sekarang mengkondisikan dua orang ini agar bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah itu bismillah dinikahkan, semoga Allah berikan ampunan buat mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Bapak Aris Suyono di Depok, Jawa Barat. Baik, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda kembali untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi layanan interaktif kami di 0331544687 atau dapat menelpon pada nomor WhatsApp kami di 0821706087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya sebelum dari... pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Aiman, Anda lihat masalah yang tadi disebutkan, hamil di luar nikah ya. Ini sepertinya masalah berat ya. Karena sudah apa ya? Sudah biasa gitu. Iya, betul. Yang pihak perempuannya juga nggak merasa aib. Bahkan di beberapa media itu disebutkan, ada dulu Anda tahu seorang mungkin public figure yang dia hamil tapi nggak ada suaminya, dia cuma ngomong nanti aku kasih tahu siapa bapaknya. Na'udzubillah min dzalik. Dan ana di Jember. Ana lihat ada apa namanya anunya bioskop itu, banner apa? Billboard Ya. Nah, Ustaz. Billboard anu ini. Bioskop di Jember ada tayang film lah. Oh iya. Jangan lihat. Nama pemainnya, artisnya. Iya. Pezina.
Allah. Dia pernah dihukum ya, seperti itu. Kemudian dia juga nggak malu gitu loh. Orang itu kalau sudah pernah melakukan dosa yang ditonton dosa dia oleh orang Indonesia umpamanya, dia seharusnya kan menyembunyikan diri, bertobat, nggak ada. Nggak ada. Biasa aja. Tampil di publik dengan dosa dia. Dosa itu, dosa besar. Ketika seorang yang melakukan itu takut ya, jadi kecil dosa itu karena dia berharap diampuni sama Allah. Bagaimana kalau dosa besar dianggap biasa? Na'udzubillah. Semakin menakutkan. Ini 5 hari yang lalu ya, anak akan baca nih. Bentar. Ini ada berita di negara kita ya. Pernikahan anak di Indonesia mengkhawatirkan. Ini 5 hari yang lalu. Permohonan dispensasi ke pengadilan agama naik 200%. Allah. 200%. 200%. Rata-rata ini kan anak-anak di Indonesia kan punya aturan nikah itu umur 19 tahun. Nah, ya, 19 ya. tahun. Yang perempuan 19 tahun, yang laki sama 19 tahun. Seperti itu. Ini pengajuan naik 200%. Kenapa? Hamil di luar nikah semua. Bukan mereka orang-orang yang ingin menjaga kehormatan dirinya, kemudian dia mengajukan kita ingin nikah muda ya daripada kita berzina, enggak. Yang terjadi ini adalah orang-orang yang berzina, hamil, mau nggak mau dapat buku nikah ya harus minta dispensasi ke pengadilan agama ini itu. Jadi ada sebagian mereka mengatakan menghindari efek buruk seperti zina ya. Tapi rata-rata hamil di luar zina. Walaupun ada sebagian yang memang ya daripada berzina tuh anak lulus SMA atau sebelum lulus SMA dinikahkan, bismillah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum, Ustaz. Tapi para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, semoga kita semua terjaga dari dosa-dosa tersebut. Baik, telah tersambung bersama kita dari Bapak hamba Allah di Kalimantan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, silakan Bapak pertanyaannya. Gini, kami itu prihatin mana akhir-akhir ini apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Syafiq tadi memang benar. Iya, Bapak. Saya melihat banyak di antara anak-anak perempuan itu ya hamil di sebelum pernikahan. Tapi yang saya tanyakan, seandainya mereka itu sudah ada isinya, kemudian dari pihak yang menikahkan itu apakah mereka itu berdosa apa gimana? Gimana pertanyaannya? Pertanyaannya, apabila kondisi perempuan itu sedang hamil dari hasil nikah, ya, terus dinikahkan, kayak apa ya seperti itu solusinya, dan apakah yang menikahkan itu mereka itu dosa atau bagaimana itu? Ya. Nah, terus yang kedua, yang kedua, apabila mohon maaf, ini di luar konsultasi keluarga ya Pak. Mungkin bisa nanti ditanyakan di kesempatan lain waktu Bapak. Oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz. Masya Allah. Ya, ini masalah menikahkan wanita yang hamil dari zina. Apa hukumnya? Para ulama menyebutkan bahwasanya ada 2 pendapat ya berkaitan dengan menikahi atau menikahkan
wanita atau laki-laki yang berzina dan belum bertobat. Kalau sudah bertobat, insya Allah sudah aman. Tapi kalau belum bertobat, ini yang sebagian madhab ya, di antara madhab Hambali berpendapat nggak sah nikahnya. Baik. Tapi Anda lihat pendapat jumhur ulama, nggak ada masalah. Dia dinikahkan baik dengan yang berzina atau bukan dengan berzina. Karena dalam madhab Syafi'i, semoga Anda nggak salah, mereka menyebutkan bahwasanya la hurmata lima izani, nggak ada kehormatan buat hasil dari zina. Sehingga kalau yang menikahi wanita yang hamil ini bukan yang menghamilinya, nggak ada masalah, dia hubungin perempuan tersebut. Tapi ada sebagian mengatakan kalau dia nikahin dia nggak boleh menghubunginya, karena itu hasilnya orang, bukan hasilnya dia. Karena ada larangan menyiramin hasil kebun orang lain atau kebun orang lain. Jadi kalau bicara apa hukumnya, insya Allah nggak masalah dia menikah, tapi usahakan dia bertobat kepada Allah Azza wa Jal sehingga selesai dari perselisihan yang terjadi di antara para ulama. Jadi bukan sekedar menutupi aib. Karena banyak orang udahlah dinikahan aja daripada ketahuan orang nanti gimana ini itu. Yang dia takutkan adalah manusia, pandangan manusia, omongan manusia. Dia nggak takut dengan pandangan Allah Azza wa Jalla. Maka di sini bagi yang mau menikahkan orang-orang yang berzina, tolong dikondisikan orang itu yang awalnya kan mungkin dia nggak sholat, bagaimana dia sholat ya. Yang awalnya dia mungkin nggak puasa, bagaimana dia puasa. Didudukkan agar takut. Setelah itu baru dinikahkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab Bapak hamba Allah di Kalimantan. Baik para pemirsa Fatwa TV, telah tersambung bersama kami Bapak Agus di Bogor. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Sudah lama ada selalu ngikuti antum, masya Allah, tabarakallah, beberapa tahun ini, masya Allah. Ahlan. Wa iyyakum, masya Allah. Kabar Pak Agus, gimana, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Saya di Bogor, di puncak Pak Ustaz. Masya Saya sering Allah. mengikuti kajian Ustaz. Wallah saya pakai dalam keseharian saya. Alhamdulillah saya Allah mendapatkan ibarik. hidayah sunnah, masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Allah ibarik fikum. Ya Allah. Mudah-mudahan istiqomah selalu. Siap, gimana Pak Agus? Amin. Saya bertanya Pak Ustaz. Nah. Ini mengenai banyak yang seperti Ustaz jadi bicarakan tentang hamil atau suami istri waktu sebelum menikah dia melakukan perzinahan. Mohon maaf ini saya contohkan orang lain ya Pak Ustaz ya. Iya. Ini sehingga dia punya anak, lahirlah seorang anak tersebut. Nah, anak tersebut sampai besar. Apakah bisa anak itu menjadi anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya, walaupun anak tersebut boleh dikatakan dulu sebelum menikah boleh dikatakan berzina lah gitu orang tuanya, tapi orang tuanya bertaubat dan menikah secara resmi, tapi anaknya itu apakah bisa menjadi anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya? Begitu. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Semoga Ustaz selalu sehat walafiat, panjang umur. Amin. Doakan dari saya. Amin. Jazakallah khair. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, pertanyaan yang menarik ini ya. Dari banyaknya fenomena perzinaan anak-anak yang lahir di luar nikah. Jadi Ana pernah baca, kalau nggak salah tulisannya Syekh Bakar Abu Zaid. Dulu di barat itu mereka selalu menyebut nama dan binnya. Jadi mamanya Ana Syafiq bin Riza. Di barat juga sama seperti itu. Fulan son of Fulan, gitu, seperti itu ya. Salah satunya untuk membedakan yang anak kandung dan anak zina. Kalau anak zina nggak pakai bin.
Karena memang kan anak zina itu nasabnya ke ibunya, gitu. Nasabkan ke ibu. Jadi nggak ada binnya tuh anak-anak. Tapi karena banyaknya terjadi perzinaan di barat itu, akhirnya dihilangkan bin itu. Karena pada waktu itu kan jadi ada kesenjangan sosial ya. Kalau fulan nggak ada binnya, oh ini berarti hasil zina nih. Kalau ada binnya, oh ini anak seperti itu. Itu yang pernah Hana baca. Nah, kembali kepada pertanyaan Pak Agus ini. Mungkinkah anak zina itu menjadi anak soleh yang mendoakan orang tuanya? Mungkin sekali. Karena anak itu nggak punya dosa apa-apa. Anak zina ini nggak ada dosanya gitu loh. Dia nggak bisa milih ana sama antum, nggak bisa milih orang tua kita. Apakah antum bisa keluar kok nggak cocok ana sama anak mau masuk lagi? Nggak mungkin seperti itu. Dan anak-anak zina benar-benar nggak punya pilihan. Itulah musibah buat dia. Itu ujian buat dia. Ketika dia tahu ternyata dia hasil zina, itu ujian buat dia. Sehingga bagaimana dia menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau bisa tadi ridho ya. Selain sabar dia ridho. Kemudian kalau bicara mungkinkah dia jadi anak soleh? Mungkin sekali. Allah itu yukhrijul hayya minal mayyit. Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Ya Allah ya. Allah itu mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Artinya dari benda yang mati bisa keluar yang hidup. Dan mengeluarkan dari yang hidup benda yang mati. Allah mengeluarkan dari bapak yang zalim, yang musyrik, yang tersesat, seorang nabi namanya Nabi Ibrahim. Bapaknya musyrik, anaknya nabi. Seperti itu. Dan mengeluarkan dari yang bapaknya nabi, anak yang musyrik. Nabi Nuh alaihissalam, anaknya nabi nih, bayangin. Musyrik. Ya Allah, mudah-mudahan jaga keluarga kita dari kesyirikan. Jadi mungkin sekali, apalagi orang tua yang sudah bertobat ya, sehingga anak itu dididik dengan pendidikan yang benar. Orang tuanya terus beristighfar, mohon ampun sama Allah, mendoakan anaknya. InsyaAllah, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah pasti menjagamu. Jadi ketika orang tua menjaga Allah, anak-anaknya akan dijaga. Dan boleh jadi ya, orang yang terjebak dalam perbuatan dosa besar, kemudian bertobat, boleh jadi dia nanti lebih baik daripada yang gak pernah berbuat dosa. Gak pernah berbuat dosa besar. Kenapa? Karena dia selalu terhantui dengan dosanya. Sehingga ada buat dia adalah, aku ini orang yang kotor, aku harus mohon ampun sama Allah ya. Sedangkan orang yang banyak ketaatannya, kadang-kala dia jadi sombong. Dia jadi mengatakan, Masya Allah, aku alhamdulillah, aku sudah haji, aku sudah umroh, aku sudah hatam Quran. Terus dia bangga dengan amal soleh. Maka anak-anak hasil zina, jangan pernah berkecil hati. Allah memberikan ujian itu kepadamu, yang kau tidak bisa memilih, engkau hanya bisa bersabar. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, itu sudah dicatat. Engkau lahir dari rahim seorang wanita yang dia belum menikah. Tugasmu tetap berbakti sama ibumu. Karena tadi dia dinasabkan kepada ibunya. Kalau ternyata nikah bapaknya dengan ibunya, maka dia secara otomatis jadi anak istri bapaknya. Walaupun itu bapak biologisnya, dia mahram sama itu anak, tapi dia juga jadi bapak, jadi suami ibunya. Seperti itu. Maka berbaktilah kepada ibumu, kepada keluargamu, dan gak perlu engkau menyalahkan mereka ya. Gak perlu menyalahkan mereka, ya sudahlah. Udah terjadi itu musibah, tinggal bagaimana kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Tapi para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, telah terhubung bersama kami hamba Allah di Tasikmalaya. Kita sapa terlebih dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi atas wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan begini Ustadz, agak panjang maaf ya Ustadz ya. Nah, tafadhali.
saya tuh mempunyai adik laki-laki yang tinggal bersama orang tua. Nah, adik laki-laki saya ini masa lalunya itu salah mengambil jalan gitu Ustaz ya. Nah. Dia mengambil ilmu-ilmu yang apa ya, ilmu hitam mungkin Ustaz ya. Nah. Sudah kami nasihati dengan kemampuan kami tentunya Ustaz ya, dengan kemampuan yang sebisa kami, namun masih tetap ada, sudah diperintah untuk diruqyah dan segala macam, namun istilahnya beliau ini tabiatnya buruk ya Ustaz ya. Nah, yang mengakibatkan dampak sekarang itu keluarganya itu kacau balau gitu Ustaz, yang bahkan tidak dihargai oleh istrinya sendiri. Sudah menikah dia berarti ya? Oke, dia sudah menikah dan punya anak. menikah Ustaz, sudah beberapa kali menikah, namun berakhir dengan perceraian gitu Ustaz, sehingga ya istilahnya kacau balau gitu Ustaz, sudah terlantar. Nah, dia saat tinggal ini sama beliau itu tinggal sama orang tua saya Ustaz. Tanpa istri. Tanpa istrinya ada, cuma tidak dihormati gitu Ustaz. Jadi lebih ke, karena kan sekarang itu dia juga menganggur gitu Ustaz, tidak bekerja, dan hanya mengandalkan dari Ustaz ya, dari pensiunan orang tua saya Ustaz. Jadi dia itu karena tabiatnya buruk, jadi memanfaatkan orang tua saya gitu Ustaz. Tapi istrinya nggak tinggal satu rumah sama orang tua nggak? Tinggal Ustaz. Oh, di situ juga. Satu rumah. Oke, siap. Iya. Terus orang tua saya juga sudah saya ajak gitu untuk tinggal bersama saya, agar tidak tinggal bersama adik saya, karena kan mungkin ketika tinggal dengan adik saya, orang tua saya kan dipaksa itu untuk meminjam uang kemana. Sudah saya bilang ke orang tua saya untuk lebih baik tinggal bersama saya gitu. Jadi tapi orang tua saya bilang tidak, lebih baik jika saya meninggalkan adik saya, jika orang tua saya meninggalkan adik saya, akan ada masalah yang lebih besar lagi gitu Ustaz. Nah, sewaktu-waktu kan dari dulu juga adik saya ini sering istilahnya meminta uang kepada saya gitu Ustaz. Yang dengan nada-nada yang istilahnya kasar gitu, dengan paksaan. Namun apa yang dia bicarakan tidak sesuai dengan faktanya gitu Ustaz. Kadang lebih ke khianat gitu Ustaz. Nah, suatu waktu saya stop gitu saja, saya stop karena kan kezaliman dia saya sendiri sudah tahu gitu. Jadi sudah nampak, sudah nyata kezalimannya. Dan lalu dia menyuruh orang tua saya dengan paksaan kepada saya agar saya memberikan uang tertentu kepada dia gitu Ustaz. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sikap menurut syariat? Apakah saya harus menuruti keinginan dari adik saya tersebut yang tadi memerintah kepada orang tua saya untuk meminta uang kepada saya gitu Ustaz? Iya. Ataukah saya berdosa ketika orang tua saya datang kepada saya untuk meminta uang untuk adik saya gitu Ustaz, tapi saya tidak memberikan kepada dia. Ya begitu Ustaz. Mohon maaf Ustaz, agak panjang. Berbelit-belit. Jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah jemaah. Ya kita lihat ya, ujiannya orang macam-macam ya. Ini diuji sama adiknya yang kayak gitu. Kemudian yang orang tuanya juga mungkin berharap dia bisa memperbaiki adiknya. Yang pertama, kalau tadi orang tua ingin tinggal sama adiknya, nggak masalah. Kalau orang tua mungkin berpikir keberadaan dia sama itu anak akan lebih menjaga daripada dia nggak ada. Jadi menimbang antara dua mudarat, dia memilih mudarat yang lebih ringan. Baik, yang kedua, kalau bicara adik minta duit sama kakak, kakak ini punya posisi di atas. Posisi ini manfaatkan untuk memperbaiki. Contohnya, oke, kakak kasih, kau ikut kajian.
Hadir kajian dulu, nanti habis kajian baru datang. Atau ketemu sama kakak di tempat kajian. Jadi benar-benar kita itu mengarahkan dia untuk jadi lebih baik. Ini tugas seorang kakak ya. Yang ketiga, bolehkah orang tua ngambil duit salah satu anaknya untuk dikasihkan ke anak yang lainnya? Nggak boleh. Jadi engkau nggak ngasih orang tua karena memang bukan untuk kebutuhan orang tua, nggak apa-apa anak. Tapi kalau untuk kebutuhan orang tua maka engkau kasih. Kau sampaikan kepada orang tua. Kalau kebutuhan ayah anak kasih. Kalau kebutuhan adik enggak. Kebutuhan ayah anak kasih, untuk adik enggak. Kenapa? Disinilah tugas keluarga mendidik dan memperbaiki adiknya. Karena ketika dibiarkan, dia nggak akan jadi lebih baik ya. Kalau dikatakan dia berkhianat ya, kemudian dia nganggur, dia nggak dihormatin sama istrinya. Nah, sekarang bagaimana menjadikan dia jadi insan yang lebih baik lagi? Kalau dikasih duit jadi lebih baik, kasih duit. Bagaimana Rasul SAW memberikan duit ya, memberikan 100 ekor onta kepada tokoh-tokoh musyrikin atau kepada tokoh-tokoh yang baru masuk Islam. Tujuannya apa? Memperbaiki mereka. Atau memberikan harta dalam rangka mencegah kejahatan mereka. Itu paling tidak. Maka engkau lihat, engkau ngasih duit. Mamanya gini, kalau aku nggak kasih duit, adikku tambah nggak bener. Berarti lebih baik kasih duit. Tapi kalau dikasih duit ternyata adikku tambah lebih nggak bener, jangan dikasih. Karena engkau termasuk yang merusak akhirnya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, seperti itu kira-kira. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wa fikum mubarak. Semoga ya, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, telah tersambung bersama kami Pak Muhammad di Sumeneb, Madura. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ya, silahkan pertanyaannya Bapak. Saya gini Pak Ustadz, bagaimana ada seorang perempuan yang hamil di luar nikah. Nah. Dan dia setelah hamil, dia lahir seorang perempuan. Nah. Seorang perempuan lahir dan sehingga menginjak dewasa, dengan orang tuanya itu mau dinikahkan. Nah. Yang saya tanyakan, siapakah yang menjadi wali orang perempuan tersebut, Ustadz? Nah. Baik. Iya. Ya. Pak Muhammad, itu aja pertanyaannya? Iya, yang mau ditanyakan saya gini Pak Ustadz. Kalau setelah dewasa itu menjadi gadis lah, lalu mau dinikahkan dengan orang tuanya, siapa yang jadi tersebut, wali gitu kan? Yang menjadi wali. Iya, soalnya kan di luar nikah. Betul, kan? betul. Nah, sahih. Iya. Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Masya Allah, dari Sumeneb nih Pak Muhammad nih. Nah, ya, kalau bicara siapa yang jadi wali, Rasulullah SAW mengatakan as-sultanu waliyu man la waliyalah. Penguasa, pemerintah, pemimpin, dia adalah wali bagi orang-orang yang tidak punya wali. Karena wali ini jadi jalur ayah, sedangkan dia nggak punya, maka nggak ada yang bisa jadi wali buat dia kecuali hakim. Siapa yang menikahkan dia? Hakim. Maka dia berangkat ke pengadilan dan mengajukan ke pengadilan. Nanti tinggal pengadilan yang biasanya berangkat ke KUA ya. Berangkat ke KUA dulu, sampaikan kepada dia kondisi anak ini nggak ada walinya. Karena memang dalam madhab Syafi'i sendiri dia nggak bisa dinasabkan ke bapaknya. Maka paling tidak diurusin dan nanti mereka yang akan memilih siapa yang mewakili. Biasanya dari pihak penghululah yang akan mewakili dari pemerintah ya. Jadi mereka yang akan diperkenankan untuk menikahkan karena memang nggak ada walinya anak zina itu kecuali hakim ya. Wallahu a'lam bishawab, seperti itu.
Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Fikum mubarak. Semoga bisa menjawab Bapak Muamman di Sumeneb. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda kembali untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi line telepon kami di 0331 544 6087 atau dapat menghubungi nomor WhatsApp kami di 0821 7000 6087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik Ustadz, kita lanjutkan membacakan pertanyaan dari Ummu Ibrahim di Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, apa hukum seorang wanita gadis atau janda tidak mempunyai wali nasab karena sudah meninggal atau non-muslim, menikah dengan memilih wali dari ulama atau tokoh masyarakat ketika terhalang ke wali hakim disebabkan administrasi yang cukup rumit dan memakan waktu yang sangat panjang? Nah, ini sebenarnya nyambung dari pertanyaan yang tadi ya, berkaitan dengan anak zina itu siapa walinya. Walinya adalah hakim ya, wali hakim seperti itu. Kalau dikatakan bagaimana seorang wanita yang nggak ada walinya, kalau benar dia nggak ada walinya ya hakim. Apakah seorang alim ulama itu bisa menggantikan? Bisa, di daerah-daerah yang tidak ada pemerintahan Islam. Jadi seperti teman-teman yang tinggal di Australia umpamanya, itu yang jadi wali nanti kalau memang pihak pemerintah, ya pemerintahnya bukan pemerintah yang muslim ya, maka dia bisa berangkat ke Islamic Center yang ada di sana ya. Itu bisa menggantikan posisi hakim tadi. Karena hakim yang ada non muslim gitu. Tapi kalau di Indonesia, maka yang harus dilakukan adalah via KUA. Kalau dikatakan rumit, ya rumit, ya harus dijalanin tapi. Betul. Dijalanin tinggal, karena ini masalahnya la nikaha illa biwali, tidak sah pernikahan tanpa wali, maka dia membutuhkan adanya wali sehingga nasihat anak tetap diurusin. Jangan kemudian menikahkan diri lewat ustadz, dia pikir sudah sah, enggak, dia bukan wali, engkau sama aja nikah tanpa wali gitu. Walaupun ketika acara pernikahan akadnya seakan-akan ada walinya. Enggak, dia bukan wali. Jadi selama masih bisa diusahakan. Beda kondisi darurat. Tadi kondisinya pemerintahnya non muslim. Ya sudah, maka yang jadi wali adalah pihak lembaga Islam yang ada di situ. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Jadi tetap harus kudu sabar ya, ngurusin ini itu. Dan ketika gimana Ustaz udah nggak kuat ini ya puasa untuk menjaga syahwatnya. Hada wallahu a'lam bishawab. Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, telah tersambung bersama kami hamba Allah di Tangerang Selatan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ibu silahkan pertanyaannya. Ya, assalamualaikum Ustadz Syafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Saya izin mau minta nasihatnya. Siap. Saya tinggal satu kompleks sama mertua saya. Selama 5 tahun pernikahan ini, kayak beberapa kali saya sudah berkonflik dengan mertua saya karena sering ikut campur. Terus quality time sama anak-anak saya dan suami saya juga bisa dihitung sama jari. Terus sering tinggal serumah sama mertua? Enggak, tapi satu komplek. Satu komplek, oke, siap. Tapi satu komplek ini juga tadinya di awal pernikahan orang tua saya juga satu komplek di sini, tapi orang tua saya pindah ke sektor sebelah.
Jadi tinggal sama mertua yang perempuan, satu kompleknya, sama ada ipar perempuan juga. Terus jadi sering konflik terkait pola asuh ke anak pertama juga, karena kayak saking sayangnya gitu mungkin. Jadi setiap minggu kayak sering banget nyamperin atau ngajak jalan, tapi buat keluarga kita sendiri berempat sering banget jarang sama-sama gitu. Jadi quality time-nya kurang. Saya ngerasa pola asuh dan rumah tangga saya tuh banyak banget diikut campurin sama mertua saya gitu. Ya. Dan suami saya tuh sebenarnya kita jarang banget ada masalah berdua. Tapi adanya mertua perempuan ini tuh sering banget bikin kita konflik. Dan bikin suami saya tuh ngucapin talak kedua kali gitu, Ustaz. Yes. Jadi kayak mohon nasihatnya, saya harus gimana? Siap. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, buat hamba Allah di Tangsel ya. Jadi kalau bicara kondisi anti yang disebutkan, Masya Allah, kondisinya sudah ideal ya. Karena tidak tinggal satu rumah sama mertua. Maka disinilah kita tuh akan hidup berbahagia tatkala kita bisa mengkondisikan hati kita. Karena apa? Karena letak kebahagiaan itu bukan di rumah, bukan di kendaraan, tapi letak kebahagiaan sebenarnya di hati. Rumah, kendaraan, pasangan hidup, itu faktor pendukung kebahagiaan. Kalau tadi dikatakan anti sudah tidak satu rumah sama mertua, alhamdulillah. Bersyukurlah kepada Allah atas nikmat ini. Karena sebagian kita itu gak bersyukur. Sehingga yang datang azab. Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur aku tambah. Tadi kalau dikatakan satu komplek, alhamdulillah, nikmat sekali. Di mana suami anti bisa berbakti tanpa harus melakukan perjalanan yang panjang. Di mana anak-anak bisa ketemu sama neneknya tanpa harus melakukan safar ya atau macet, ini enggak. Tapi di situ ada ujian. Ujiannya mertua tadi dikatakan, ya kalau dikatakan sepekan sekali, alhamdulillah bersyukurlah kepada Allah. Kalau cuma sepekan sekali dia datang. Ada yang tinggal sama mertua, yang tiap hari ketemu mertua, ya Allah, berantakan hidupnya kadangkala, nggak punya privasi, anti Masya Allah. Maka nasihat ana, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah berikan. Kadangkala kita ini masalahnya memang ingin lebih baik. Wajar manusia seperti itu. Tapi ketika kondisinya tidak memungkinkan, yang anti harus lakukan adalah menerima hal tersebut. Bersyukur sama Allah Azza sampai diperbaiki. Kalau dikatakan anti jarang konflik sama suami gara-gara mertua, ini. Anti bagaimana tidak menjadikan mertua sebab konflik? Kondisi menerima. Karena itu ibunya suami. Wanita yang nomor satu buat dia adalah ibunya. Maka bagaimana anti menjaga hati suami dan terus berbakti sama mertua ketika anti ingin rumah tangga ini diberkahi benar. Alhamdulillah. Yarhamukallah. Ya, hadikumullah. Ketika anti ingin rumah tangga ya, anti tetap terjaga. Apalagi suami sudah mengatakan cerai 2 kali. Anti kondisikan hati anti, ini ujianku, aku harus terima dan aku akan jalani. Perjalanan panjang itu jadi dekat ketika hati kita menerima. Beban yang kita angkat itu jadi ringan ketika kita menerima. Sakit yang kita rasakan itu jadi tidak jadi beban ketika kita menerima. Maka yakinlah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi itu sudah catat dan anti menerima dan bersabar. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Fikum barakallahu. Itu sebagai pertanyaan terakhir Ustaz.
Baik, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, saksikan terus program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Baik, para pemirsa Fatwa TV dan pendengar, akhirnya kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, rahimana wa rahimakumullah. wudunya batal.